Hai guys, kami dari kelompok 1 and this has before observasi. Check it out. Woo! Persiapan pengamatan. Lokasi yang kami pilih yaitu Cafe Ornito. Alasannya karena ingin mengetahui tingkat kefokusan ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop, seperti ketika menggunakan Gdocs atau Canva di Cafe Ornito. Target perilaku yang kami amati yaitu melihat laptop lebih dari 2 menit dengan memperhatikan apa yang sedang dilihat subjek di laptopnya, tidak makan dan minum selama 1 menit, tidak mengobrol, tidak bernyanyi saat lagu terputar di kafe, dan kuantitas membuka handphone sebanyak kurang dari 3 kali dalam waktu 1 menit. Alasannya yaitu karena perilaku-perilaku tersebut mengindikasikan kefokusan ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop. Hal-hal yang kami persiapkan untuk melakukan pengamatan ini yaitu handphone, laptop, lembar observasi, tab, dan 2 tempat duduk yang nyaman yang memungkinkan kami melihat subjek dengan jelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur tingkat fokus pada pengerjaan e-assignment di kafe. Kemudian, definisi operasional dari fokus yaitu kemampuan individu untuk memperhatikan, berkonsentrasi, dan terlibat penuh dengan aktivitas pengerjaan tugas atau pembelajaran pada laptop dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kami telah menentukan mengukur tingkat kefokusan individu yang mengerjakan e-assignment menggunakan laptop di kafe. Dua subjek yang mengerjakan tugas menggunakan laptop. Secara spesifik yaitu seorang perempuan yang bekerja sebagai wakil kurikulum dan seorang perempuan mahasiswi S1 Pendidikan Fisika. Rabu 18 September 2024 pukul 16.00 sampai 16.10. Where di Cafe Ornito dan how observasi menggunakan metode running naratif dan wawancara. Terdapat seorang subjek yaitu ibu-ibu berkerudung warna pink. Pada pukul 4.00 sampai 4.01 seorang ibu kerudung pink melakukan kegiatan minum dan makan, lalu mengambil barang di tasnya. Pada pukul 4.01 ibu tersebut memakan kentang. Pada pukul 4.01 sampai 4.04 ibu kerudung pink tersebut mengetik di laptopnya. Lalu pada pukul 4.04 sampai 4.05 ibu kerudung pink berhenti melihat laptop beralih mengambil handphonenya yang ada di samping kirinya. Pada pukul 4.05 sampai 4.07 ibu kerudung pink mengobrol dengan seorang mas-mas. Lalu perhatiannya teralih dari HP menjadi mengobrol dengan mas-mas. Pada pukul 4.06 ibu kerudung pink itu dimintai foto dan berbincang kembali sambil menunjuk ke layar laptop. Pada pukul 4.07 sampai 4.08 setelah mengobrol, ibu tersebut mengambil kacamata dan memainkan kembali HP-nya lalu membuka WA. Pada 4.08 sampai 4.10 ibu kerudung pink kembali melihat laptop dan fokus pada laptopnya. Selanjutnya subjek kedua, pada pukul 4.00 terdapat seorang perempuan baju kuning rambut digerai yang memajukan badannya mengetik pada laptop dengan layar spreadsheet atau Excel. Pada pukul 4.01 perempuan tersebut mencari data di HP lalu mengetik sesuatu lagi di laptopnya. Pada pukul 4.04 perempuan baju kuning masih fokus pada laptopnya. Pada pukul 4.05 perempuan baju kuning menggeserkan kursor di laptopnya. Pada pukul 4.06 perempuan baju kuning melakukan diskusi dengan bertanya pada temannya sambil menunjukkan layar HP-nya dan kembali fokus pada laptop. Pada pukul 4.07 perempuan baju kuning menaruh badan di meja sambil lihat HP. Pada pukul 4.08 perempuan baju kuning menegakkan badan lalu menumpukan kepala di meja. Pada pukul 4.09 perempuan baju kuning bersandar pada bahu meja dengan scroll HP. Pada pukul 4.10 perempuan baju kuning kembali melihat laptop. Untuk kesimpulannya, untuk subjek yang pertama itu menunjukkan pola fokus yang terputus-putus, di mana ibu kerudung pink mulai dengan kegiatan makan dan minum kemudian beralih ke mengetik laptop. Namun fokus pada laptopnya itu hanya berlangsung singkat karena perhatiannya segera beralih kepada percakapan dengan orang lain dan juga handphonenya. Lalu untuk subjek kedua, perempuan dengan baju kuning itu tampak lebih konsisten dalam menjaga fokus pada laptopnya dibandingkan subjek yang pertama. Dia mulai dengan mengetik di laptop, mencari data di handphone, serta sesekali berdiskusi dengan temannya sambil tetap terhubung dengan tugas di laptop. Meskipun terdapat beberapa momen di mana subjek kedua terlihat memainkan handphone atau bersandar di meja, distraksi tersebut tidak lama lalu dia kembali untuk kembali pada laptopnya. Untuk kesimpulan dari kedua subjek tersebut adalah distraksi selama mengerjakan sesuatu di kafe
Tetapi tingkat dan sumber distraksi mereka berdua itu berbeda. Subjek satu lebih terganggu karena adanya interaksi sosial dan penggunaan handphone, sedangkan subjek kedua tuh cenderung tetap terhubung dengan pekerjaannya meskipun sesekali teralihkan. Untuk mengetahui tingkat fokus pada pengerjaan electronic assignment di kafe, kami melakukan observasi. Dan supaya datanya lebih jelas dan lengkap, kami juga melakukan sesi wawancara terhadap 2 subjek. Subjek yang pertama merupakan seorang perempuan yang bekerja sebagai wakil kurikulum yang berinisial YR. Beliau sedang mengerjakan dan mengoreksi kurikulum. Saat kami wawancarai, beliau sudah menghabiskan 4 jam di kafe, yaitu dari jam setengah 1 hingga jam setengah 4. Menurut beliau, mengerjakan tugas di kafe jauh lebih fokus dibandingkan mengerjakan tugas di tempat kerja maupun di rumah. Apabila mengerjakan tugas di tempat kerja, beliau merasa banyak yang mendistrek, seperti ajakan obrolan, tugas-tugas lainnya, dan lain-lain. Kemudian, apabila mengerjakan tugas di rumah, beliau kurang bisa fokus karena beliau memerankan sebagai ibu rumah tangga. Nah, di kafe, beliau merasa lebih fokus karena minim gangguan. Saat di kafe, ada rasa tanggung jawab, yaitu ke kafe yang memang tugasnya untuk mengerjakan tugas. Sehingga beliau merasa lebih fokus dan lebih cepat selesai pekerjaannya apabila beliau mengerjakannya di kafe. Beliau juga jarang pergi ke kafe dan hanya pergi apabila butuh fokus yang tinggi dan apabila ada tugas yang mendadak. Selanjutnya, untuk subjek kedua merupakan seorang perempuan yang saat ini sedang menempuh semester 5 di pendidikan fisika yang berinisial NR. NR datang ke kafe untuk mengerjakan tugas penelitiannya dan setelah tugasnya selesai, NR melanjutkannya dengan mengerjakan tugas organisasi. Saat kami wawancarai, beliau sudah menghabiskan 5 jam di kafe, yaitu dari jam setengah 12 hingga jam setengah 4. NR merasa lebih senang saat mengerjakan tugas di kafe karena beliau merasa lebih nyaman dibandingkan mengerjakan tugas di kosan atau tempat lainnya. Di kafe, beliau tidak merasakan terganggu oleh rasa malas, rasa kantuk, dan wifi yang lemot. Hal-hal ini, gangguan ini muncul saat mengerjakan tugas di kosan menurut NR. Beliau juga lebih nyaman di kafe karena jam buka kafe sampai malam. Bahkan beliau pernah mengerjakan tugas laporan praktikum dari jam 7 malam hingga jam 4 subuh. Karena lingkungan kafe yang mendukung fokusnya sehingga beliau bisa konsisten mengerjakan tugas dari jam 7 malam hingga jam 4 subuh. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara terhadap 2 subjek, kami menyimpulkan bahwa tingkat fokus subjek saat mengerjakan tugas di kafe jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Mereka jauh lebih fokus karena beberapa hal seperti adanya rasa tanggung jawab, yaitu saat ke kafe tugasnya memang untuk mengerjakan tugas. Selain itu, lingkungan kafe yang tenang tidak memecah fokus mereka atau sulit untuk memecah fokus mereka. Kemudian wifi yang lancar juga mendukung fokus mereka. Misalkan saja, dengan wifi yang lancar, mereka tidak perlu menunggu lama saat mengerjakan suatu hal. Sebaliknya, dengan wifi yang kurang lancar, mereka akan menunggu. Dan selama menunggu, banyak hal-hal yang dapat mendistract mereka. Dan itu mengganggu fokus mereka dalam mengerjakan tugas. Dengan banyaknya benefit saat mengerjakan tugas di kafe, mengerjakan tugas pun bisa fokus sehingga tugas bisa selesai lebih cepat karena sedikitnya gangguan saat mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah refleksi pasca pengamatan. Hasil dari diskusi kelompok yang kami lakukan pada video adalah ada beberapa hal yang menarik yang terjadi seperti subjek kedua mengatakan bahwa ia bisa mengerjakan tugas di kafe dari jam 7 malam hingga 4 subuh. Hal ini dapat menjadi perbincangan yang menarik karena dapat memantik pertanyaan, apakah dengan mengerjakan tugas di kafe dapat membuat seseorang mengerjakan tugas lebih lama atau bahkan menjadikan daya tahan tubuh meningkat saat mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah banyaknya distraksi yang tidak terkendali dan tidak tertebak oleh observer. Salah satunya ketika subjek satu tiba-tiba dimintai untuk mengambil foto. Hal ini juga memantik pertanyaan, apakah kafe sudah menjadi tempat yang ideal untuk mengerjakan tugas? Maka dari itu perlu kajian yang lebih lanjut mengenai observasi ini. Selanjutnya adalah refleksi apa yang kami pelajari dari pengamatan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi dalam pekerjaan tugas, mulai dari lingkungan, suasana tempat, suasana hati, bahkan kecepatan wifi. Hal ini juga yang kami sering alami selama menjadi mahasiswa UNS. Dengan bermacam-macamnya distraksi yang terjadi, baik internal maupun eksternal, dapat menjadi pembahasan yang menarik.
dan bahkan mungkin dalam penelitian lebih terstruktur dan lebih dalam dapat mencari tahu mengenai kondisi paling optimal untuk mengerjakan tugas. Apabila hal ini dapat diteliti lebih lanjut, dapat menunjang banyak hal seperti peningkatan fokus, efisiensi dalam mengerjakan tugas, bahkan sampai academic achievement. Selanjutnya adalah identifikasi pola atau fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dan juga apa yang sudah kami observasi dan wawancarai, lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kefokusan seseorang. Dengan pernyataan tersebut saja sudah banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan. Salah satunya adalah lingkungan seperti apa yang baik untuk tingkat fokus. Berdasarkan jurnal-jurnal kami temukan, banyak yang sudah meneliti mengenai hal ini. Salah satu yang kami ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Andri Ramadan tahun 2022 pada SMP Negeri 19 Kota Jambi menunjukkan bahwa lingkungan belajar di sekolah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan nilai pengaruh mencapai 46,9%, siswa sering mengalami gangguan seperti berbicara dengan teman, kebosanan, dan suara bising yang mengganggu proses belajar. Berdasarkan penelitian yang sama, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa, yaitu yang pertama adalah kondisi fisik ruangan kelas yang dimana suasana kelas yang nyaman dan minim gangguan suasana kelas yang nyaman dan minim gangguan dapat meningkatkan fokus siswa. Selanjutnya adalah interaksi sosial, di mana hubungan antar siswa dan guru serta interaksi sosial di dalam kelas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah suara dan kebisingan. Tingkat kebisingan dari dalam maupun luar kelas dapat mengganggu konsentrasi siswa, sehingga penting untuk mengelola faktor-faktor ini. Dengan penelitian yang lebih lanjut dan menggunakan landasan penelitian yang pernah dilakukan, dapat mengungkapkan lingkungan kafe yang optimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, dari observasi dan interview yang telah kami lakukan, muncullah beberapa ide untuk pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana distraksi memengaruhi tingkat kefokusan individu ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop. Yang kedua adalah apakah musik yang diputar dapat memengaruhi kefokusan individu ketika sedang mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah apakah penggunaan laptop dan wifi di kafe dapat berpengaruh terhadap efisiensi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Dan dari beberapa ide tersebut, kami memutuskan untuk mengerucut pada opsi pertama dan membuat beberapa pertanyaan spesifik. Yang pertama adalah, apakah distraksi eksternal seperti notif HP, ajakan teman mengobrol atau intensitas cahaya, dan distraksi internal seperti ngantuk, bosan, dan lapar dapat memengaruhi tingkat fokus pada individu secara signifikan ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menjaga tingkat kefokusan individu ketika mengerjakan tugas meskipun ada beberapa distraksi di lingkungan sekitar. Kemudian, apakah pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif? Yap, bisa. Metode kuantitatif dapat membantu untuk mengukur tingkat distraksi dalam kefokusan individu ketika mengerjakan tugas secara sistematis dan lebih empiris. Dengan melalui identifikasi hipotesis statistik, yaitu H0 atau hipotesis 0, distraksi tidak mengaruhi tingkat kefokusan individu ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop, dan H1 atau hipotesis alternatif, di mana distraksi memengaruhi tingkat kefokusan individu ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop. Dan beberapa uji coba yakni ada korelasi yang mana kita akan mengetahui apakah distraksi memiliki pengaruh yang positif atau negatif, dan kita akan mengidentifikasi kefokusan sebagai prediktor yaitu variabel bebas atau variabel independen, dan distraksi sebagai kriterium yaitu variabel terikat atau variabel dependen. Jika nilai koefisien korelasi di antara 0,8 hingga 1, maka dapat disimpulkan data tersebut sangat kuat. Yang kedua ada regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh distraksi terhadap tingkat kefokusan. Lalu yang ketiga ada validitas untuk mengecek antara hasil dan ukuran kriteria relevan atau tidak. Dan yang terakhir ada reliabilitas dengan menggunakan kuesioner, dan jika alpha Crunchband bernilai lebih dari 0,8, data tersebut dapat dinyatakan sebagai kesimpulan. Proses penelitian yang kami lakukan itu dimulai dengan pemilihan lokasi yang tepat, yaitu Cafe Ornito, untuk mengamati tingkat fokus individu saat mengerjakan tugas menggunakan laptop. Yang mana observasi tersebut menggunakan metode running naratif dan wawancara terhadap dua subjek yang memiliki pengalaman yang berbeda dalam mengerjakan tugas di kafe. Pengalaman yang telah kami lakukan justru memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penelitian kuantitatif. Melalui observasi dan wawancara, kami belajar bagaimana mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya untuk menemukan aspek-aspek yang dapat diteliti lebih lanjut.
Dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif, dapat memungkinkan kami untuk mengukur variabel-variabel yang terlibat secara objektif, juga menggunakan metode statistik seperti korelasi dan regresi untuk mengevaluasi hubungan antara fokus dan distraksi. Selama observasi, data yang kami kumpulkan adalah data yang observable atau tanpa jelas, dan hasil wawancara itu menunjukkan bahwa kedua subjek merasakan peningkatan fokus saat bekerja di kafe dibandingkan di rumah atau tempat kerja, yang mana dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih tenang dan wifi yang lebih baik. Hi guys, this is us after observasi. Yeay!